Pemirsa Intens, permintaan maaf anggota dewan seperti Eko Patrio berbuah blunder mengejutkan. Selain dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI, Eko dan keluarganya pun kena mental pasca rumahnya dijarah massa. Gara-garanya, Eko menunjukkan rasa kangen terhadap kucing. Kucingnya yang hilang akibat ikut dijarah massa. Lewat akun sosmednya, Eko mengunggah banyak video tentang bagaimana kucing bisa menderita jika terpisah dari pemiliknya. Yang uniknya juga mengungkit tentang orang biasa, tak mampu memelihara kucing yang konon berharga fantastis tersebut. Meski sempat meminta maaf kepada publik, mungkinkah Eko Patrio tulus melakukan permintaan maaf tersebut? Jajaran ahli pelatih personel branding justru menguntai analisa mengejutkan di balik sikap Eko Patrio saat meminta maaf. Sementara itu, Ketua BEM seluruh Indonesia justru mengutas sikap hati-hati atas status nonaktif Eko Patrio, Uya Kuya, hingga Sahroni. Benarkah status nonaktif yang diberikan untuk Eko dan kawan yang telah berjoget hingga dituding memantik amarah rakyat untuk berdemo hanya bersifat sementara saja? Praktisi hukum Farhad Abbas pun turut angkat bicara. Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share /channel YouTube ini. Habis minta maaf, terbitlah postingan kangen kucing. Ya, pemirsa Intens pasca rumahnya dijarah usai melakukan permintaan maaf ke publik. Lagi-lagi Eko Patrio kembali beraksi lewat akun medsos miliknya. Bukan lagi parodi joget yang sempat viral, melainkan Eko mengunggah sejumlah video maupun suara para pecinta kucing. Bahkan Eko mengunggah video salah satu kucing peliharaannya yang diberi nama River, lengkap dengan tulisan kangen. Maklum, dalam aksi massa yang menjarah rumah Eko pada tanggal 30 Agustus lalu, selain sederet barang berharga, belasan kucing Eko pun turut diambil sejumlah oknum tak dikenal. Salah satunya kucing jenis Maine Coon yang terlihat ketakutan, sehingga diselamatkan dan terlihat nyaman dalam pelukan seorang remaja. Kehilangan kucingnya, Eko tak hanya mengunggah video kangen anabul kesayangannya tersebut, tapi juga rekaman suara para aktivis pecinta kucing yang menghimbau agar kucing Eko dikembalikan kepada Eko sang pemilik. Mengingat kucing tersebut termasuk jenis kucing mahal yang notabene makanannya pun tak bisa sembarangan alias mahal pula. Kucingnya tadi ditinggalin ya. Kasihan kucingnya tadi emang. Abang yang adopsi ya. Iya takut. Ya kasihan dia. Kamu kan merawat. Iya. Maghrib, ayo maghrib, kamu di situ, jatuh kamu, ayo jatuh, dia malah sengaja, ayo pindah, ayo, tuh tinggi banget kamu. Aku sebagai orang yang pencinta kucing ya, aku di rumah punya 21 kucing rescue ya, kucing-kucing rescue yang aku selamatin dari jalanan. Jadi aku tahu betul gimana stresnya, gimana takutnya mereka dipisahkan sama pemiliknya. Ini benda hidup, bukan benda mati ya. Kalian mau menjarah benda mati terserah kalian, tuh urusan kalian sama Tuhan nanti. Tapi tolong, kalau yang kucing-kucing ini kalian harus kembalikan. Ini orang-orang yang ngejarah ini kan yang modelnya besok aja nggak tahu mau makan apa, besok bisa makan apa enggak. Lah kalau kalian aja nggak bisa memenuhi bacot kalian buat makan, apalagi kalian nggak akan bisa
ngasih makan kucing-kucing ini. Kucing ini bukan cuma perlu dikasih makan, tapi ada treatmentnya, harus dimandiin ke dokter dan lain-lain. Itu udah nggak mungkin di luar kemampuan kalian. Jadi tolong dikembalikan lewat shelter-shelter yang memang sudah mau bekerja sama, kerahasiaan juga terjamin. Yang jelas, saat rumah Eko Patrio dijarah massa yang sudah terlanjur sakit hati pada tanggal 30 Agustus lalu, sederet barang berharga Eko Patrio ikut raib. Termasuk pula jajaran kucingnya yang konon bisa bernilai fantastis jika ditotal. Bagaimana tidak? Satu Anabul Eko ditaksir bisa mencapai harga 32 juta rupiah. Itu baru satu Anabul, belum si River yang videonya diunggah Eko lengkap dengan tulisan kangen. Usahakan minyak gorengan, Pak. Maju. Dari rakyat. Bang, ayo Bang. Ayo. Bahaya. Sikap Eko Patrio yang mengunggah himbauan aktivis pecinta kucing untuk mengembalikan belasan Anabul kesayangannya, lengkap dengan peringatan bahwa sang penjara kucing tak mungkin mampu memberi makan kucing tersebut sontak menjulang kantanya. Sempat dituding arogan karena menyindir publik yang sakit hati akibat joget Eko Patrio bersama para anggota DPR dengan aksi joget dan memerankan DJ. Mungkinkah permintaan maaf Eko hanya sebuah usaha untuk meredam api amarah masyarakat? Pelatih personel branding Sydney Panji Agung pun menelisik gejala di balik sikap Eko saat meminta maaf. Dengan penuh kerendahan hati, saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan. Saya mendengar seluruh aspirasi masyarakat mengenai kecewaan yang ada. Saya menyadari sepenuhnya bahwa situasi ini membawa luka bagi bangsa, terlebih bagi keluarga korban yang kehilangan orang tercinta. Tidak sedikit pun terbesit niat dari saya untuk memperkeruh keadaan. Tentunya ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan juga menyampaikan pendapat. Saya berkomitmen untuk sungguh-sungguh menjalankan peran saya sebagai wakil rakyat dengan ketulusan, keberanian, dan tetap menjaga sumpah yang telah saya ikrar. Saya berharap permohonan maaf ini dapat diterima, sekaligus menjadi pengingat dan juga refleksi bagi saya untuk terus memperbaiki diri dalam menjalankan amanah serta tanggung jawab yang diberikan. Dari tubuh, ya, dari bahasa, gitu ya, dari secara visual itu menunjukkan semuanya selaras bahwa dia memang menunjukkan rasa
menyesal gitu ya. Yang paling kelihatan adalah tangannya ini tidak bisa diam ya, kalau kita perhatikan ya di videonya. Ya, dia berusaha selalu untuk sebenarnya ini seperti seperti diri dia menenangkan dirinya sendiri gitu. Ya, tenang gitu ya. Itu gerakan bawah sadar sih. Sebenarnya halus sekali, tapi kelihatan di beberapa ujung kalimat itu dia mengangguk sedikit gitu. Nah, biasanya orang melakukan seperti ini itu membutuhkan persetujuan atau membutuhkan tanda kutip ya permohonan untuk diterima lah. Sementara itu, Koordinator BEM seluruh Indonesia bahkan menilai bahwa langkah Partai menonaktifkan Eko Patrio dan sederet artis dari jabatan mereka sebagai anggota DPR RI hanya sebuah cara untuk cooling down alias mereda aksi massa. Benarkah meski dinonaktifkan, Eko Patrio masih mendapat gaji dan bisa aktif kembali jadi anggota DPR? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Mengejutkan, selain sikap Eko Patrio yang lagi beraksi lewat sosmed, baru ini status Eko Patrio dan sederet anggota DPR seperti Uya Kuya, Nafa Urbah, hingga Ahmad Sahroni pun viral jadi trending topik. Pasalnya, meski status mereka telah dinonaktifkan dari jabatan mereka di DPR RI, tak lantas membuat publik puas karena meski dinonaktifkan pertanggal 1 September kemarin, kabarnya mereka pun masih digaji sebagai anggota DPR. Bahkan Ketua BEM seluruh Indonesia yang mengkoordinir demo pun mengulik bahwa langkah menonaktifkan Eko Patrio dan kawan tersebut hanyalah sebuah usaha untuk meredam amarah massa pasca aksi penjarahan rumah jajaran anggota DPR yang berjoget usai pengumuman kenaikan gaji dan tunjangan hingga 100 juta rupiah. Langkah untuk menonaktifkan itu masih langkah yang belum tegas gitu. Artinya langkah yang diberikan hanya langkah sebagai untuk cooling down yang ada persoalan-persoalan yang ada di negara kita. Nah, yang kita inginkan adalah yang diinginkan oleh masyarakat kalau kita lihat gitu kan. Yang kita lihat pun di media segala macam, rakyat itu meminta mereka itu untuk mundur gitu, untuk mundur atau partai politik mengevaluasi mereka untuk diberhentikan dari anggota DPR, diberhentikan di anggota dewan. Maka kita juga, rakyat juga wajib mengevaluasi anggota dewannya bermanfaat ataupun tidak gitu bagi rakyatnya sendiri gitu kan, atau mereka yang ada di DPR itu mewakili suara-suara rakyat atau tidak gitu kan. Bukan hanya komunikasi publik aja yang buruk, tapi kinerjanya gimana. Sontak saja, teka-teki babak baru pun mencuat. Benarkah ada strategi untuk mengakali dan meredam aksi massa di balik keputusan nonaktif para anggota DPR ini? Butuh waktu untuk membuktikannya. Yang jelas, Muzamil Ihsan, sang koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, membeberkan fakta bahwa status nonaktif bisa saja diaktifkan kembali sewaktu-waktu tanpa diketahui oleh publik. Saya rasa nonaktif ini adalah hal yang hanya untuk meredakan suasana saja. Artinya kita sedang dibodoh-bodohin gitu. Kita sedang dibodoh-bodohin sama partai politik karena cuma nonaktif toh gitu. Setelah nonaktif nanti tiba-tiba aktif lagi. Rakyat tidak tahu. Nah itu kita tidak mau langkah yang setengah-setengah gitu. Kita mau langkah tegas. Kita meminta ya partai politik itu menindak secara tegas, memecat anggota dewannya dan segera melakukan pergantian antar waktu untuk anggota dewan yang dipecat seperti itu. PAW pergantian antar waktu Kak. Jadi kalau anggota dewan itu dievaluasi untuk kemudian dengan catatan buruknya, maka ya partai politik setelah menonaktifkan, maka DPR selanjutnya adalah memproses PAW mereka. Karena kan nonaktif itu kan bisa jadi untuk selanjutnya itu bakal aktif mereka. Sementara itu, Farhad Abbas mengulik DPR tidak mungkin memecat Eko Patrio
Uya Kuya, dan kawan. Kawan sebagai anggota DPR setelah status mereka dinonaktifkan. Apa alasannya? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Kejutan demi kejutan baru mencuat pasca status Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbah hingga Ahmad Sahroni dinonaktifkan dari jabatan mereka di DPR. Bagaimana tidak? Praktisi hukum Farhad Abbas bahkan mengulik analisa bahwa meski dinonaktifkan, sederet artis yang sempat membuat publik marah hingga rumahnya dijara massa itu pun tak akan dipecat dari kursi DPR. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah persoalan bangsa ini selesai dengan dipecatnya Eko semua? Tidak selesai. Kenapa? Karena keadilannya, seluruh yang jogetnya berhentiin juga. Biar rakyat puas. Yang joget datangin semua juga ke rumahnya. Jarah juga. Menurut saya, ya, nggak ada alasan partai untuk memecat Uya Kuya dan Nafa Urbah maupun Eko Patrio. Apalagi dengan menggunakan istilah nonaktif, kecuali partai memberhentikan permanen, kemudian mengirim surat kepada Setwan DPR, kemudian mengirim surat kepada KPU untuk proses recall dan proses pergantian antar waktu. DPR kalau perlu pemilihan ulang anggota DPR kembali dalam tahun ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscriber channel Intens Investigasi.